Belum dibuka, belum. Siap. Nah, ini udah recording baru dibuka. Ini kok kembaran ya? Baik, kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita sudah hadir kembali di acara training inkubasi closing. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun juga. Sebelumnya kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak ada pujaan, tidak ada pujian kecuali kepada Zat yang Maha Tinggi, Zat yang Maha Akbar, Zat yang Maha Pemberi rezeki, Zat yang Maha dan segala yang Maha, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita berikan yang terbaik bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang kita cintai. Berikutnya, salawat dan salam semoga curahkan kepada baginda Muhammad SAW. Ya Allah, mudah-mudahan kita berikan semuanya yang terbaik, gitu kan, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun juga. Insya Allah, Bismillah, kita sama-sama belajar bersama mentor yang terbaik, gitu kan, bersama Coach Rizky. Beliau pengalamannya sangat luar biasa, closingannya sudah nggak terhitung, banyak banget, gitu kan, bonusnya udah banyak banget, gitu kan, Masya Allah. Kita gali terus ilmunya dari beliau. Beliau meluangkan waktu yang sangat luar biasa buat kita semuanya, gitu kan. Waktu malamnya kita ganggu terus, gitu kan. Kita kan seruput ilmunya dari beliau. Kita sama-sama kita maksimalkan ilmu dari beliau. Bismillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya saya doakan yang hadir di sini segera mendapatkan kemudahan rezeki, dilapangkan cita-citanya, dimudahkan segala urusannya. Gitu kan. Amin. Semua hajat-hajatnya Allah kabulkan semuanya. Masya Allah, insya Allah. Bismillah. Gitu kan. Dekat kita dengan ikhtiar maksimal seperti itu. Baik, Coach Rizky, mangga silakan. Atur nuhun. Ya, saya silakan Coach Rizky, mangga mungkin. Ayo, Coach Rizky, mangga silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah menyambut malam ini dengan sangat luar biasa ya. Siapa di antara Bapak dan Ibu yang di lingkungan rumahnya ini lagi hujan besar? Ada? Semua? Saya kemarau. Saya dari Bogor, hujan. Masya Allah. Iya, saya di Bogor hujan besar banget nih, Masya Allah. Tadi sama, saya juga di Bogor juga. Oh, Pak Mansur Bogor mana, Pak? Kabar pedas, Pak. Tanah Sareal. Kabar pedas. Tanah Sareal. Wah, Masya Allah. Amin terkenalnya. Saya juga Bogor, Pak. Bogornya saya di Bogor Selatan. Bogor Selatannya di mana, Pak? Besok Angga Mekar. BNR. Oh, Angga Mekar. Besok saya mau ke Cipaku, kebetulan ke Gang Masjid. Masya Allah. Bisa dong silaturahmi besok. Besok saya ada mampir nih ketemu Pak Yadi nih di kantor. Oh ya udahlah, kapan-kapan lah. Nanti saya izin off ya besok. Oh, siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai ya. Alhamdulillah ini Pak Yadi sudah membuka acara hari ini dengan sangat luar biasa ya. Di tengah waktu kita memang mempersiapkan diri agar kita semua bisa dipantaskan sama Allah untuk mendapatkan rezeki yang luar biasa ya. Bukan cuma yang besar, tapi yang juga berkah. Nah, insya Allah kita coba melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi Bapak dan Ibu, ini ada Pak D ya, Pak D Arko nih. Tips trik mulai ngiklan, datangin leads, handling sampai closing. Nah, tips dan trik ngiklan, terus kemudian datengin leads itu sudah pernah kita bahas. Cuma memang yang kebanyakan orang lain itu nggak bahas itu teknik handling sampai dengan closing. Karena kalau Bapak dan Ibu tergiur dengan belajar FB Ads pun, Instagram Ads, YouTube dan lain-lain, itu batasannya adalah batasan ngiklan sampai datengin leads. Nah, cara handlingnya, cara closingnya dan lain-lain ya, itu nggak banyak diungkap. Kalaupun ada, hanya secuil-cuil. Nah, teknik handling dan juga teknik closing itu dalam
saya pernah menyampaikan ya, kalau dalam pertandingan sepak bola itu seperti halnya finishing touch-nya ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sehebat apapun Bapak dan Ibu ngiklan, sehebat apapun Bapak dan Ibu mendatangkan leads, bisa jadi hal yang membuat kita itu kesulitan untuk tidak closing adalah kita fokus di areanya kita ya Bapak dan Ibu ya, yaitu apa? Mematangkan pola-pola closing, mempelajari, mengamalkan dan seterusnya. Jadi kalau ternyata setelah kita mempelajari banyak hal itu, Allah belum berkehendak untuk membuat kita closing, itu lain perkara. Tapi tugas kita adalah memaksimalkan area-area yang kita punya ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kali ini bahasannya, ini mohon yang lain kalau sempat dibuka ya kameranya, yuk kita buka kamera. Ini bahasannya masih seputar jurus sakti ya, jurus sakti handling sampai closing ya. Insya Allah ini kenapa saya belagu banget ini menulis jurus sakti handling 99% closing ya. Syarat closing itu kita harus menemukan target market. Target market itu adalah Bapak dan Ibu ketika menjual sesuatu, mereka itu mau membeli produk kita ya dengan syarat dan ketentuan yang kita sudah ajukan ke mereka. Nah, itu target market ideal. Karena ada yang target market tapi tidak ideal. Target market sih dia punya duit tapi kebanyakan nawar, kebanyakan ngeluh, kebanyakan ini itu dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini kita akan bicara banyak ya seputar itu. Tapi saya ingin membahas sesuatu hal yang jarang sekali dibahas, yaitu handling sampai closing sekali lagi. Jadi ini membahas pertemuan yang hari Selasa lalu. Pembahasan terkait dengan handling. Handlingnya ini bukan cuma sekedar handling, tapi bagaimana sekali lagi sampai closing. Nah, ini mungkin ada di antara teman-teman sekalian. Saya baru dapat kabar ya tadi, ada seorang lawyer. Ada seorang lawyer, dia ngerti hukum, ngerti undang-undang properti juga. Terus kemudian dia sempat tertipu beli properti. Bayangkan, dia ngerti hukum loh. Ngerti hukum ya, terus ngerti pola-pola dan lain sebagainya macamnya, dan ternyata tadi sebelum sore hari ya, sebelum pertemuan kita kali ini, saya ketemu dengan seorang kerabat dan dia punya lawyer ya. Lawyernya ini dekat dengan rumah saya, katanya lawyernya rumahnya di BNR. Nah, ternyata dia membeli sebuah properti yang ternyata properti itu tidak terdelivery ya. Kalau di antara teman-teman properti syariah, saya yakin tidak terdelivery itu bukan karena niat untuk menipu, tapi bisa jadi karena satu dan lain hal terkait dengan berbagai macam bisnis proses yang terjadi. Tapi kalau yang tadi saya simak ya, sore hari saya discuss, ya itu beneran developernya niat nipu gitu. Jadi orang yang paham hukum pun tetap harus hati-hati. Nah, pembahasan kita ini saat ini bukan bagaimana caranya kita membuktikan project properti itu beneran atau bohongan. Karena project properti yang beneran pun bisa jadi ketika nauzubillah min dzalik ya kecelek. Nah, itu nanti ada ujiannya tersendiri. Tapi yang jelas yang paling penting adalah bagaimana caranya ketika kita sudah yakin project ini bisa terdelivery, bisa bagus, cara meyakinkan orangnya. Nah, itu saya punya ilmunya alhamdulillah ya. Nah, ini contoh misalkan ada orang yang mengatakan saya takut tertipu. Saya tertarik sih, tapi takut tertipu. Nah, ini saya ingin menyampaikan, tentu setiap orang jelas sangat takut tertipu ketika membeli properti, karena pembelian properti biasanya melibatkan jumlah uang yang besar dan konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Jadi kalau ada orang yang bilang, aduh mas saya takut nih, ragu nih sebetulnya, ibu dan bapak pun harus memberikan kepekaan sama mereka bahwasanya
kalau kita jadi mereka pun sama, kita pun takut ya, takut tertipu. Maka tugas penting cara untuk meyakinkan agar orang itu takut tertipu adalah yang pertama, kita harus memahami apa yang dia rasakan ya. Nah, ada banyak alasan orang itu kenapa takut tertipu beli properti ya. Yang pertama adalah resiko penipuan properti yang tinggi. Nah, ada banyak kasus penipuan properti ya yang terjadi di banyak negara. Nah, penipuan properti dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk. Misal, bisa jadi penjualan properti palsu, penjualan properti yang ditinggalkan atau terlantar, penjualan properti dengan surat-surat palsu, dan lain sebagainya. Nah, ini resiko penipuan itu bisa terjadi dalam banyak bisnis ya. Bisnis yang benar pun itu bisa jadi tetap ada potensi ya, karena lagi-lagi kalau dalam undang-undang di Indonesia ada banyak pasal berlapis ya, dan ternyata kita ini tidak bisa berkelit ya, tidak bisa berkelit dengan berbagai macam hal. Pasal 1 sudah dilewatin, ada lagi pasal 2. Pasal 2 bisa dilewatin, ada lagi pasal 3 ya. Nah, yang jelas Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dalam undang-undang di Indonesia itu wajar kalau ada banyak ketakutan yang terjadi ya. Dan memang orang yang tidak bersalah pun ya bisa itu dikenakan pasal bersalah ya. Ini karena Masya Allah sekali ya, jadi undang-undang di Indonesia ini bisa mengenai siapapun lah ya. Terus kemudian yang kedua masalah kepemilikan tanah. Saya pernah melihat video Pak Mahfud MD, tanah yang aman-aman saja itu bisa juga disengketakan ya, sehingga akhirnya menjadi tidak aman ya. Dalam undang-undang Indonesia semua itu bisa berlaku ya, tapi sekali lagi kita harus didampingi sama developer yang memang amanah dan bisnis prosesnya tepat. Jadi sekali lagi yang membuat kita nyaman adalah seperti itu. Kalau aspek-aspek yang lain, insya Allah kita saling menjaga ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang kedua adalah masalah kepemilikan tanah. Yang ketiga kompleksitas proses pembelian. Jadi proses pembelian yang amat sangat jelimet ya, memerlukan banyak dokumen dan persyaratan. Nah, beberapa orang mungkin merasa takut tertipu karena mereka tidak memahami proses pembelian dan tidak yakin dengan dokumen-dokumen yang harus mereka siapkan. Yang keempat, kenapa mereka takut tertipu? Karena tidak ada jaminan. Ketika membeli properti ya, tidak ada jaminan atau pengembalian uang jika terjadi masalah atau jika pembeli merasa tidak puas dengan pembelian mereka. Nah, hal ini membuat orang merasa takut dan merasa takut akan kehilangan uang ya. Jadi mereka merasa seperti itu. Jadi sekali lagi mohon dipahami, ketika ada orang yang sudah kontak-kontak sama Bapak dan Ibu, tinggal diyakinkan saja titik poin ini. Nah, cara jawabnya bagaimana? Nah, saya kasih tahu ya. Cara jawabnya yang pertama adalah bahasa untuk mencoba memahami ya. Kami memahami kekhawatiran Bapak dan kami menjamin bahwa kami berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik untuk buyer kami. Nah, kami juga selalu membuka komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pelanggan kami. Dan kami berusaha untuk menjaga kepercayaan para buyer. Ya, ini normatif sekali ya. Ini ada jawaban-jawaban normatif yang Bapak dan Ibu bisa sesuaikan dengan gaya Bapak dan Ibu ya. Ini sengaja saya bikin baku supaya bahasanya apapun ya, logatnya apapun, gayanya seperti apapun, itu insya Allah bisa di copy paste sama teman-teman ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada berbagai macam, ada 12 ya. Ada 12 jawaban untuk menjawab orang yang memang takut merasa tertipu membeli properti ya. Terus kemudian contoh lagi ya yang lain ya. Nomor 5 misalkan. Kami selalu memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui kami adalah transaksi yang adil dan terpercaya. Kami menghargai setiap pelanggan kami dan berusaha untuk memenuhi harapan mereka dengan memberikan layanan yang terbaik. Nah, yang keenam, kami memahami bahwa kekhawatiran tentang tertipu adalah hal yang wajar, Bu. Saya memahami sekali
kalau Ibu memang takut tertipu. Namun kami dapat memberikan jaminan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui kami adalah transaksi yang aman dan terpercaya. Dan banyak lagi. Jadi jenis-jenis jawaban ini bisa Bapak dan Ibu ya nanti silakan di screenshot ya, boleh ini di screenshot oleh Bapak dan Ibu, tinggal pakai yang mana aja ya. Terus kemudian saya trauma. Mas, saya tertarik sih tapi saya trauma beli properti. Kan sebetulnya ini mirip-mirip dengan takut tertipu ya, takut terulangi lagi. Ini orang yang sudah pernah beli properti tapi takut tertipu. Nah, penyebabnya umumnya mereka itu punya pengalaman buruk dalam membeli properti. Terus pernah kehilangan uang yang besar, terus kemudian pernah ada masalah dengan pengembang properti atau agent real estate yang lain ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terus pernah bermasalah juga dalam kepemilikan tanah, ada perubahan-perubahan situasi, dan juga yang paling parah adalah pemberitaan yang banyak dipublikasikan oleh media. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangankan syariah, konvensional sebetulnya kasusnya jauh lebih banyak daripada syariah. Tapi karena properti konvensional itu nggak punya nilai jual atau sedikit sekali nilai jualnya di media, maka sesuatu hal yang berkaitan dengan syariah itu bisa mudah sekali digoreng. Jadi pemberitaan yang banyak dipublikasi di media ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi kalau misalnya ada yang trauma untuk membeli properti, kita tanya, Bu, kalau boleh tahu, Ibu traumanya kenapa, Bu? Gitu. Nah, jadi, oh Mas, saya trauma karena ini sih sebetulnya belum pernah beli properti, tapi kata orang begini, kata orang begitu. Di media begini, di media begitu. Nah, jadi untuk mengatasi trauma dalam membeli properti, itu Bapak dan Ibu perlu memastikan, ya. Jadi, dia itu keluhannya di mana. Nah, jadi ini beberapa contoh jawaban yang dapat digunakan. Yang pertama, kami memahami Pak bahwa Bapak mungkin punya trauma sebelumnya Pak ya dalam transaksi properti. Namun kami dapat memberikan jaminan bahwa setiap transaksi dilakukan melalui kami adalah transaksi yang aman dan terpercaya dan telah terverifikasi. Nah, begitu. Nah, kami selalu membuka komunikasi yang apa adanya Pak dan terbuka dengan para buyer kami dan berusaha untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Kami memahami bahwa trauma sebelumnya dapat menjadi penghalang dalam transaksi Bapak, Pak. Namun kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan menghindari masalah yang sama di masa yang akan datang. Jadi belajar dari banyak pengalaman, kami pun sudah dibantu oleh para tim legal dan seterusnya. Itu boleh ditambahkan seperti itu ya. Jadi bisa juga menyampaikan reputasi. Misalkan ini yang keempat ya. Kami memiliki reputasi yang baik Pak di industri properti syariah ini dan telah melayani banyak pembeli properti dengan baik. Alhamdulillah kami memahami bahwa kepercayaan para buyer itu sangat penting dan kami selalu berusaha untuk membangun hubungan bisnis yang kuat dengan mitra dan buyer kami. Jadi insya Allah dalam menjual properti ini kami tidak akan mengecewakan Bapak karena sudah ada 3.000 buyer yang yang sudah menjadi mitra kami, yang sudah menjadi pembeli kami. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Itu beberapa contoh. Contoh yang lain ya, contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Ada yang sudah tidak ragu, tapi orang ini ragunya dari hal yang lain. Kalau saya beli properti ini, untung nggak ya? Nah, jadi ini beberapa jawaban, contoh jawaban yang Bapak dan Ibu monggo bisa di screenshot. Ya, silakan di screenshot. Kami memahami bahwa Bapak ingin mendapatkan keuntungan yang terbaik dari investasi properti Bapak. Dan kami akan bekerja sama dengan Bapak untuk membantu mencapai tujuan itu. Properti kami memiliki lokasi yang sangat strategis, Pak, yang meningkatkan nilai properti di masa depan dan memberikan keuntungan bagi pemilik properti. Terus kemudian, ini Pak Yadi boleh dibantu punten, ada yang coret-coret.
Siap, Coach. Siap. Hatur nuhun, Satyadi. Oke. eh ini investasi menguntungkan atau tidak ya. Jadi kita bisa pilih beberapa jawaban. Nah, saya punya 15 jawaban ya untuk memastikan bahwasannya mereka itu betul-betul membeli properti yang tepat. Nah, ini jawaban yang senang saya pakai itu nomor 6. Kami selalu mengikuti tren pasar, Pak, untuk membuka proyek properti dan selalu mengupdate penawaran properti kami untuk memastikan pelanggan mendapatkan keuntungan maksimal dari investasi mereka. Jadi sebelum kita membuka, kita itu melihat tren pasar terlebih dahulu dan juga meriset. Nah, itu jawaban yang biasanya saya berikan kepada mereka. Oke, jadi itu beberapa contoh ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mulai dari sekarang, kalau ada yang nanya hal-hal seperti itu minimal sudah tergambar nih. Cara jawabnya bagaimana sih? Oke, lagi ya. Mas, apa jaminannya proyek ini akan terbangun atau terdelivery? Nah, gitu. Jadi ini wajar sekali. Mereka minta jaminan. Nah, sebetulnya ketika mereka minta jaminan, kita pun sebetulnya tidak harus memberikan jaminan yang bentuknya real jaminan, ya. Jadi bisa tetap dengan jawaban-jawaban yang seperti ini. Nah, kami telah memperoleh dukungan penuh dari pemilik tanah dan pengembang sekitar yang dapat menjamin keberhasilan proyek ini, Pak. Mulai dari bupati, mulai dari ini, itu, dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu penting banget ya, Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa memahami pertanyaan dari apa yang mereka khawatirkan. Oke, berikutnya lagi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Apa jaminannya tadi kalau proyek ini bisa terdelivery? Nah, kita akan sampaikan, Pak, kami itu telah berhasil membangun proyek yang mirip-mirip, Pak, yang serupa di lokasi yang lain, yang menunjukkan kemampuan dan pengalaman developer kami dalam mengelola proyek properti. Jadi kalau ada proyek yang sudah terdelivery, yang sudah terbangun, nah itu enak untuk jadi contoh buat kita. Misalkan baru buka proyek nih di Ciwidey. Ini jangan-jangan penipuan kayak ini itu dan lain sebagainya macamnya. Baik Pak, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya yakin Pak, Bapak ingin sekali berjodoh dengan properti yang amanah ya Pak ya. Mohon izin memberitahukan proyek kami Pak sudah pernah ada di itu sebutkan di mana. Dan alhamdulillah ini adalah bagian dari pengembangan dari proyek properti kami yang ada di daerah misalkan Granada Land, daerah Jonggol misalkan gitu ya. Jadi kita bisa menyampaikan bahwasanya kita ini sudah pernah melakukan itu gitu ya. Ini statement ini pun seringkali ditanyakan sama teman-teman marketing ya. Jadi teman-teman marketing itu ketika belajar bareng sama saya, mereka pun ada ketakutan. Karena waktu sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, ada para trainer, ada para motivator yang katanya menjual ludah begitu. Ada yang tanya ke saya gini, Coach, kalau saya belajar sama antum, apa jaminannya saya bisa jualan properti, Coach? Begitu ya. Masya Allah sudah belajarnya gratis, minta jaminan lagi. Luar biasa. Saya akan mengatakan begini, baik, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luar biasa buat antum. Tapi pada umumnya, teman-teman saya yang memang belajar properti bareng, kita yakin rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhtiar kita itu tidak ada kaitan dengan rezeki yang akan diberikan sama Allah. Allah bisa kasih rezeki kita tuh banyak atau banyak banget. Nah, tapi saya akan mengajarkan hal-hal yang pada umumnya orang lain itu bisa jualan banyak setelah melakukan beberapa step yang akan saya sampaikan. Nah, alhamdulillah kita sudah pernah melalui fase menjual sebulan mulai dari puluhan unit, ratusan unit sampai dengan ribuan unit. Jadi gimana? Antum masih ada keraguan? Nah, gitu ya. Jadi bahkan sama orang yang belajar pun, marketer yang belajar,
itu sama, ketakutan itu ada gitu. Terus kemudian misalkan bapak-bapak yang pernah menikah sama istrinya ya, atau ibu-ibu yang pernah mungkin dilamar sama suaminya, pasti mengalami ketakutan ketika dilamar. Jadi ketakutan itu wajar adanya ya. Maka tugas kita adalah jangan menghakimi ketakutan, jangan nyalah-nyalahi ketakutan, jangan juga kita gemes sama mereka. Ini orang takut-takut amat sih. Jangan, wajari aja gitu ya. Jadi ini beberapa contoh yang memang bisa kita berikan sama mereka ya. Jadi orang-orang yang masih takut proyek ini tidak terdelivery bisa menjawab dengan cara, Pak, kami telah memperhitungkan Pak risiko dan tantangan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan proyek ini Pak. Dan kami telah menyusun rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Alhamdulillah sejauh ini sudah ada proyek yang terbangun. Rumah pun sudah ada 105 unit rumah yang sudah terbangun dengan kokoh Pak dari proyek kami ini. Nah, itu tinggal disampaikan seperti itu. Tapi menyebutkan angkanya ini jangan bohong ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, ini terkait dengan apakah proyek properti itu terdelivery? Nah, ada lagi nih. Apa proyek ini aman? Sebetulnya pertanyaannya mirip-mirip. Ya, mirip-mirip. Dan ketika Bapak dan Ibu sudah mempelajari hal ini, minimal saya kasih gambarannya. Jadi kita tinggal merangkai bahasanya saja. Tapi sebetulnya di benak kita, oh iya ada ya. Misalkan begini. Saya pernah membantu developer menjual proyek properti yang jalannya sempit, ya. Nah, mereka akan mengatakan pasti, Mas ini jalannya sempit. Tapi ketika kalau kita bilang, ya Bu, memang sempit Bu, gitu. Apakah ini meyakinkan orang? Kan enggak, ya. Nah, saya akan menganalogikan sesuatu hal yang masuk akal ketika jualan proyek yang jalannya sempit. Mas, ini proyek jalannya sempit banget sih gitu. Nah, ini bagian dari handling objection ya. Proyek ini aman atau tidak, ini juga bagian dari handling objection. Jadi pertanyaan orang itu beragam dan tentunya ketika kita memang bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang ditakutkan orang-orang tersebut menjadi netral, ini adalah salah satu kunci closing ya. Nah, balik lagi contoh ke tadi. Mas, ini jalannya sempit. Nah, ini dia nih Bu. Saya senang banget kalau Ibu bertanya tentang kenapa proyek ini jalannya seperti ini. Nah, jangan kita bilang sempit juga, ya. Nah, kata kuncinya begitu. Kenapa kita membangun proyek di tempat yang seperti ini, Bu? Ibu pernah pergi ke puncak nggak, Bu? Berkunjung ke villa atau menginap di villanya. Kalau boleh tahu, Bu, jalan-jalan di villa puncak itu bagaimana, Bu? Ya, sempit-sempit juga sih. Nah, jangan kita bilang sempit, tapi kita oper ke mereka. Misalkan mereka bilang tadi, ya sempit-sempit juga sih. Nah, itu dia, Bu. Secara naturalnya, Bu, pedesaan-pedesaan di daerah Indonesia itu memiliki jalan yang seperti ini, Bu. Dan memang konsep kami adalah konsep bagaimana Ibu dan Bapak membeli proyek properti, datang ke tempat ini, itu seperti rekreasi, meskipun jauh berasa dekat, dan juga seperti kembali ke desa, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kebayang ya Bu ya, Ibu pulang kampung. Nah, pulang kampung itu daerahnya ya jalannya seperti ini Bu. Dan sekali lagi secara naturalnya kami memilih tempat seperti ini supaya pada saat Ibu nanti membeli properti, Ibu berasa seperti pulang kampung. Nah, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa dihandling. Semuanya bisa dihandling ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apalagi ya? Contoh lain ya, contoh lain. Saya pikir-pikir dulu. Nah, atau ada hal yang lain ya yang kemarin sempat saya bahas. Saya tanya dulu istri atau orang tua. Ini statement klasik Bapak dan Ibu ya. Nah, ini akan saya tanyakan dulu kepada istri saya. Nah, ini adalah sebuah statement yang sering diucapkan sama sebagian besar orang ketika mereka diminta buat membeli keputusan untuk melakukan transaksi. Nah, statement ini apa ya? Bisa jadi benar, bisa jadi sebetulnya cuma ngeles doang.
Gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau misalkan ternyata ini cuma ngeles doang, ya sudah, sebetulnya dia nggak punya niat atau nggak punya uang ya untuk membeli proyek kita. Nah, maka perlu ada hal yang lain yang kita harus handling. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau saya ingin mencontohkan, kalau ada yang bilang, saya tanya istri dulu, tanya orang tua dulu, dan lain-lain. Wah, saya sepakat. Nah, saya sangat menghargai keputusan Bapak untuk membicarakan dengan pasangan Bapak, Pak. Saya dukung banget, Pak. Nah, namun saya bisa memberikan beberapa informasi tambahan, Pak, untuk membantu dalam diskusi Bapak nanti bersama orang tua tercinta. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak butuh informasi tambahan apa lagi, Pak? Supaya nanti Bapak pada saat discuss itu bisa semakin memutuskan properti yang tepat untuk masa depan keluarga Bapak. Nah, begitu ya. Terus, jangan khawatir. Saya paham banget, Pak, pentingnya mendiskusikan pembelian properti dengan pasangan atau orang tua. Nah, apakah ada pertanyaan atau kekhawatiran khusus yang bisa saya bantu untuk menjawab itu, Pak? Nah, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini banyak sekali hal-hal yang memang ini. Sebentar, saya bandingkan dulu dengan yang lain ya. Nah, ini pun sama, Bapak dan Ibu ya. Jadi saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian, ini akan kita pertajam kembali, akan kita dalami kembali, bahkan nanti Bapak dan Ibu ketika sudah dapat rumus-rumus yang jos, yang mantap, panduan ini hanya untuk contekan saja, gitu. Tapi Bapak dan Ibu sudah tahu polanya, ya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu pola yang bisa dilatih sama Bapak dan Ibu agar kita bisa meyakinkan penjualan produk properti kita ini sama orang lain. Yaitu apa, Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, tolong dipahami, Bapak dan Ibu, ya, ini secara sunatullah ya. Saya mengajarkan konsep ini sudah bertahun-tahun, dan alhamdulillah teman-teman yang mengaplikasikan ilmu ini jualannya laris banget, ya. Pada umumnya jualannya laris banget, yaitu apa? Terkait dengan keramahan. WA itu menghadirkan keramahan seperti apa? Ada icon-icon yang Bapak dan Ibu bisa pakai ya. Ada icon yang seperti tangan menyembah ini gitu ya. Terus kemudian dengan muka senyum dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini penting banget icon-icon ini dipakai. Jadi pada saat kita WA-WA-an, jangan sampai datar begitu saja ya. Jadi gunakan fasilitas seperti itu untuk mendelivery bahasa rasa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebanyakan pada saat kita mendelivery bahasa rasa, ini tolong diingat ya sama Bapak dan Ibu sekalian, kita itu seringkali lebih ramah sama orang lain dibanding lebih ramah sama istrinya Bapak sendiri, dibanding sama suaminya Ibu sendiri. Ya, kalau ada orang yang beli sampai, Masya Allah, Assalamualaikum Pak Yadi, ada yang bisa dibantu gitu. Coba kalau misalkan ternyata suaminya ibu-ibu nih, ya, latihannya sekarang Bapak dan Ibu sekalian, latihannya ya, ini latihan yang kadang-kadang Bapak dan Ibu nggak masuk akal. Kok bisa dengan melatih seperti ini, itu bisa menjadi salah satu magnet rezekinya kita, ya, yaitu apa? Tolong konsumen terbaik kita, itu buyer terbaik kita, Bapak dan Ibu, adalah keluarga kita sendiri. Jadi mulai dari sekarang ini Bu Yani Sardini harus melatih nih PR-nya ya, harus melatih. Ini saya nggak tahu penilaiannya seperti apa. Penilaian cuma malaikat nih yang sepertinya bisa melihat ya. Jadi pada saat suaminya datang nih Bu, Assalamualaikum sayangku. Nah, coba kita berlatih seperti melayani konsumen dengan sangat baik. Waalaikumsalam suamiku gitu. Oh, paling nanti suaminya itu megang tangannya Bu Yani ya. Bu Yani Sardini ini dipegang tangannya, terus dipegang jidatnya juga. Umi, kamu lagi sakit ya? Kamu lagi kerasukan apa gitu? Sok deh Bu, Pak, cobain ya. Karena begini sekali lagi. Jangan sampai kita itu ramah sama orang lain ya, tetapi tidak ramah sama
keluarga kita, tidak ramah sama anak kita, tidak ramah sama suaminya ibu-ibu, ya, tidak ramah sama istrinya bapak-bapak sekalian, ya. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu sekalian pakai teknik handling objection ini cuma contekan doang kok. Pada dasarnya ada rumus pasti yang insya Allah handlingnya sesulit apapun orang lain itu insya Allah bisa yakin dengan jawaban kita, ya. Yang pertama adalah tadi melatih diri setiap hari cara melayani, karena sekeren apapun contekan yang saya berikan, ketika nanti Bapak dan Ibu tidak bisa melayani orang-orang dengan maksimal, orang lain itu akan kabur. Nah, saya ingin merefresh kembali Bapak dan Ibu. Setiap orang itu ternyata membeli sesuatu itu bukan karena produknya bagus atau jelek, ya. Bukan. Tapi siapa yang menjadi mediatornya, siapa yang menjadi perantaranya, siapa yang menjadi marketernya, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, menurut survei 68% orang-orang itu beli karena melihat siapa yang menjual. Bapak dan Ibu, mohon maaf loh, saya juga kadang-kadang kalau beli ke warung nih, ini pilih-pilih. Nggak mau beli warung di situ. Ya, beli sesuatu di warung situ saya nggak mau. Karena apa? Orangnya judes gitu. Betul nggak Bu, Pak? Iya. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kata kunci untuk melakukan handling objection adalah yang pertama, terus berlatih, dan cara melatihnya adalah the best customer, ya, the best buyer itu siapa? Keluarga kita. Jadi terus setiap hari itu melatih, ya. Nah, nanti ketika sudah melatih ketemu dan lain sebagainya macamnya, bahkan sudah ramah, ya, dan lain-lain. Jadi nanti di chat pun akan terbiasa, ya. Itu kata kunci yang pertama Bapak dan Ibu. Kata kunci yang kedua adalah lakukan teknik-teknik reframing, ya. Bapak dan Ibu, teknik-teknik reframing. Reframing itu apa? Reframe, ya. Membingkai ulang. Nah, jadi pada saat Bapak dan Ibu ketemu sama orang, Bapak dan Ibu sekalian, ya, tolong gunakan teknik reframing, ya. Misalkan gini, aduh, ini jalan kecil banget sih. Kita jangan ikut-ikutan ngomong kecil, gitu ya. Terus ini harga mahal banget sih. Kita jangan ikut-ikutan bilang mahal, tapi tolong reframing, cari padanan, ya. Rumus yang kedua adalah cari padanan. Misalkan gini, ini tanah kafling ini mahal banget sih bila dibandingkan dengan tetangga sebelah. Tetangga sebelah harganya sekian loh, misalkan begitu, ya. Saya akan menyampaikan seperti ini. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas statement dari Ibu. Berarti saya yakin Bu. Kenapa Ibu mengatakan statement ini? Karena Ibu sudah coba keliling-keliling, sudah melihat potensi-potensi terbaik dari proyek properti ini. Nah, gitu ya. Ada komanya nih, ada komanya. Komanya yaitu apa, Bapak dan Ibu sekalian? Betul Bu, memang harga di proyek ini itu unik Bu harganya. Nah, gitu ya. Bisa kita ganti padanan lain, atau mungkin misalkan seperti ini, ketika dia bilang mahal, betul Bu, harga di proyek ini betul-betul kami buat serealistis mungkin. Dihitung dengan perencanaan sematang mungkin. Jadi kalau Ibu mengatakan tadi harga kami cenderung lebih tinggi atau harga kami tidak lebih rendah daripada kompetitor kami, ya, itu tadi ya bahasa ya, reframing. Kalau ada orang mahal bisa bilang tadi, kalau Ibu tadi mengatakan harga kami itu tidak lebih rendah daripada yang lain, karena kami betul-betul menghitung Bu, betul-betul menghitung Pak, perizinannya berapa, progresnya berapa, dan lain sebagainya macamnya. Dan kami betul-betul ingin sekali mendelivery sesuatu hal yang sesuai dengan perencanaan. Jadi saya nggak tahu juga Bu, kalau ada tetangga sebelah yang memang jual lebih murah. Dasarnya seperti apa saya nggak tahu Bu. Tapi project ini dihitung berdasarkan hitungan-hitungan orang-orang yang berpengalaman di bidangnya, para ahli yang membersamai project kita ini. Nah gitu ya. Jadi proses reframe ini penting Bapak dan Ibu sekalian, ya. Itu jurus untuk bagaimana caranya kita mengatasi keberatan, ya. Misalkan Pak Ustadz Yadi nih, Pak Ustadz Yadi ketemu sama istrinya, ya, pulang dari istrinya.
dibilang begini nih, sayang, kamu selingkuh ya? Wah, kata selingkuh itu negatif, Bapak dan Ibu. Coba saya mau tanya nih, gimana caranya kata selingkuh itu diganti, di reframing ya, dibingkai ulang menjadi kata yang positif. Nah, kira apa? Ayo silakan nih, kalau ngomongin perselingkuhan ini lagi marak ini di dunia maya ya. Lagi banyak perceraian ini. Nauzubillah ya. Oke, jadi wah, Pak Mulyadi ini nakal nih. Ya, kata-kata perselingkuhan, kata-kata positifnya bagaimana ya? Pak, jajan, Silakan. jajan. Waduh, tetap negatif itu. Oh, tetap negatif ya. Cari yang positif ya. Mendua, aduh negatif juga. Saya minta padanan kata yang positif dari perselingkuhan. Dapat yang lebih baik lagi ya. Tanya si Google ah. Nanya Google ah. Pak Amir nih, sedang tidak romantis katanya. Aduh, Kang Sedang Eris ju- nggak nyambung nih, Kang Eris nih. sedang ya sama aku. Nah, gini Ibu Bapak ya. Jadi pada saat ini latihan reframing dari hal-hal yang kecil. Tadi contohnya Pak Ustadz Yadi ya. Sayang, kamu selingkuh ya? Nah, jangan bilang enggak kok sayang, aku enggak selingkuh. Jangan. Kata selingkuh jangan pernah dipakai lagi. Enggak kok sayang, sampai dengan sejauh ini masih kamu yang terbaik di mataku. Wah, gitu misalkan ya. Jadi cie-cie. Jadi bahasa selingkuh itu jangan pernah dipakai lagi. Itu untuk nge-reframe. Ada orang mahal, bahasa mahal jangan pernah dipakai lagi. Ada orang bilang kejauhan, bahasa kejauhan jangan pernah dipakai lagi. Gitu ya. Jadi, Mas, ini proyek properti ini jauh. Nah, kita jangan bilang, oh iya Bu, memang jauh. Nah, itu jawaban yang, oh Masya Allah, selengean banget ya. Tapi kita bisa bilang, nah itu Bu spesialnya properti kami Bu. Memang kami mencari properti-properti yang punya prospek yang luar biasa secara lokasi. Jadi kalau memang prospek ini bagus. Wah, ada suara apa nih? Prospek ini bagus secara lokasi. Saya pikir tempatnya dimanapun insya Allah tidak akan menjadi masalah buat ibu. Gitu ya. Jadi ini penting sekali lagi untuk kita bisa menjawab sesuatu hal yang seperti itu gitu ya. Oke. Itu yang kedua ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekali lagi kalau ada penolakan-penolakan dan kata-kata yang negatif, kata-kata tersebut tolong diubah menjadi sesuatu hal yang positif. Oke? Jadi wah, ini sebelum saya lanjutkan, ini ada pertanyaan yang nyambung nih, Pak Anwarudin. Coach, ini panjang banget nih Pak Anwarudin nih. Saya pernah dengar pengalaman dari teman. Pertama ada orang yang mau beli tanah. Kemudian jalannya sempit. Karena jalan sempit sehingga tidak jadi beli karena jalannya sempit ya. Kedua ada yang mau beli tanah. Kemudian si orang tersebut mau diskusi dulu sama istrinya. Setelah istrinya lihat langsung, istrinya tidak mau karena kejauhan. Ketiga ada orang pemilik tanah. Kemudian sama sahabatnya suruh cari calon bayar harga tanah sekian. Kemudian sama sahabat pemilik tanah ini ditawarkan sama calon bayar sehingga harga sekian per meter. Tapi setelah dicek lokasi ketemu pemilik tanah, si pemilik ini ngasih harga yang beda sama yang ditawarkan melalui sahabat sehingga calon bayar ini tidak jadi beli. Supaya kita tidak terjadi hal-hal yang disampaikan sangat tepat banget. Betul, Bu, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan mau kita dibanding-bandingkan juga gitu ya. Nah, misalkan seperti halnya begini. Mas, proyek lain ini sudah terbangun loh, Mas. Ini saya masih ragu nih, proyek ini kan masih baru nih, baru dibuka nih. Begitu ya. Jadi
jangan sampai kita pun jadi gelagapan dan sulit menjawab. Nah, ini Pak Anwarudin punya pengalaman yang luar biasa dari beliau dan juga dari temannya. Maka lagi-lagi jangan sampai kita menggunakan bahasa negatif orang lain, ya. Oke. Ini untuk jurus-jurus pola-pola untuk membuat Bapak dan Ibu sekalian bisa menghandle pertanyaan-pertanyaan keberatan orang lain sehingga bisa closing, ya. Terus kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga itu tadi yang pertama apa, masih ingat Bapak dan Ibu? Yang pertama apa? Syarat yang pertama ramah, betul, keren banget nih Pak Raka, ya. Harus berlatih untuk ramah, ya. Yang kedua apa? Apa namanya, jangan kasih kata yang positif negatif, jadi negatif diganti sama Betul. positif. Teknik reframing, merubah kata negatif jadi positif, betul Pak. Nah, contoh ya, contoh misalkan begini. Kita lagi pusing nih. Terus kemudian kadang-kadang keluarga kita bilang begini, Pak, kenapa Pak lagi pusing Pak? Lagi nggak punya duit ya? Aduh. Terus kemudian kita iyakan lagi. Itu hati-hati jadi doa, Bu, Pak. Ya. Maka kita harus reframing, ya. Nah, jadi reframing kata lagi nggak punya duit ya. Kira-kira apa? Oke. Bokeh negatif juga, Pak. Aduh, ya makanya. Coba jawab, Kata-kata nggak punya duit supaya jadi positif. Positif. Uangnya belum masuk ya. Nah, Uangnya belum ada datang yang ya. rezeki. uangnya belum masuk katanya. Terus apa lagi? Datang rezeki, belum datang rezeki. Belum datang rezeki. Punya uang pusing, nggak punya uang malah puning. Punya uang pusing, nggak punya uang pusing, punya uang malah pening. Nah, langsung susah kalau saya itu mah. Bukan. Oke. Jadi gini, uangnya belum nambah. Sebenarnya sebenarnya masih ada uangnya, cuman belum nambah ya, Pak, gitu. Nah, ini nih Pak Yosep nih. Nah, mana Pak Yosep nih? Pak Yosep Hadianto. Prospek lagi progres. Nah, jadi kalau misalkan begini, Bu, Pak, gimana? Closing nggak? Ternyata belum closing nih. Pada saat ditanya sama temennya, iya nih, gagal closing, gagal maning. Insya Allah Pak, Bu, susah closingnya. Ya, karena apa? Sering kali kita ngomong begitu. Iya benar. Itu yang saya Tuh, Bu Sari Nurulita nih, jangan begitu Bu Sari ya. Saya jadi panas nih, saya buka dulu Cuma PHP aja nih. Gara-gara ngomongin gak punya uang. Gara-gara ngomongin gak punya uang nih, saya jadi males nih. Ya, ini teknik reframe ya Bapak dan Ibu. Ini akan memancing rezeki ya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika ada yang bilang gimana gagal ya closingnya ya, jangan bilang begitu ya. Ini saya contohkan lagi nih. Ini saya pernah membahas ini kayaknya. Saya punya kawan, Bu, Pak, punya teknik reframing yang bagus banget. Waktu itu masih jomblo, masih single. Nah, pada saat masih jomblo, masih single, saya tanya sama dia tuh, Bro, gimana lamarannya, Bro? Faktanya memang ditolak. Tapi dia bilang apa? Bro, gua berhasil, Bro. Saya kan seneng disebut berhasil. Ya gak? Sebagai temannya, saya senang melihat sahabat saya ini lamarannya diterima. Dia bilang apa? Bro, gue berhasil, Bro. Lamaran gue ternyata berhasil membuktikan bahwasannya dia itu bukan jodoh terbaik buat gue, Bro. Insya Allah besok gue menemukan jodoh yang terbaik. Paham gak teman-teman? Ya Allah, kasihan banget. Itu, Bu. Kata-kata ternyata membuat dia gampang move on. Gitu loh. Pantesan aku di PHP buyer ya, ternyata omongan sendiri. Nah, bisa jadi seperti itu, Bu.
Aduh, kenapa ya aku tuh di PHP-in terus? Insya Allah Bu, nauzubillah min dzalik ya, di PHP terus gitu. Jangan. Ternyata karena begitu terus mindsetnya. Iya, mindsetnya ini perlu untuk menggunakan handling yang terbaik, perlu menggunakan mindset yang terbaik, ya. Jadi kalaupun misalkan ternyata belum closing, ya sampaikan sesuatu hal yang positif gitu. Misalkan ditanya sama suaminya, Mi gimana Mi, closing nggak? Insya Allah Bi, doain on progress. Padahal kita tahu kita tuh lagi di PHP-in. Nah, ketika kita lagi di PHP-in, Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah bilang kesedihan itu ya sama orang lain. Karena apa? Udah tahu kita lagi di PHP-in. Bisa jadi hati orang Allah balik-balikan. Ya Bu ya, hati orang Allah balik-balikan. Terus kita sudah kasih statement PHP. Maka apa yang terjadi? Nyampe lah kalimat PHP itu sama suaminya ibu-ibu sekalian. Bini gue jualan di PHP-in. Udah lah Mi lah. Nggak usah jualan lagi lah Mi. Nah, akhirnya begitu Bu. Emang iya. Tuh. Sama ayah emang begitu. Mana si ayah nih si ayah? Ayahnya panggilin Bu biar ikut. Nah, ini, Ya Pak. Coach, punten Coach. Saya boleh nanya nggak Coach? boleh Pak. Ya ini terkait tentang handling. Saya dulu pernah sebelum waktu bulan puasa, masih bulan puasa, saya kan kerja juga di IndiHome. Saya pernah dengan seragam IndiHome itu masuk ke Villa Duta. Nah, daerah itulah daerah Baranang Siang, tahulah itu Villa Duta. Saya sih pakai karena pakai seragam IndiHome jadi enjoy aja gitu. Tapi di dalam tas saya malah nyebarinnya produk di Kaliman yaitu Granada Land gitu kan. Waktu itu sore-sore ya sekitar habis bukber lah ya di Masjid Al-Ikhlas sama Istihad itu yang di Jalan Raya Wijaya itu sebelum itu. Lumayan tuh di situ saya dapat berinteraksi sama 3 orang tapi ya orang berduit lah ya karena pakai Alphard sama Fortuner. Singkat cerita saya dipanggil, Mas, ini Mas. Nah, saya mau nanya nih, Mas jualan properti tanah kafling juga? Iya Pak, itu maklum lah Pak. Tapi minta maaf ya, saya pakainya seragam IndiHome karena kan ini kalau saya pakai ini urus perizinannya susah gitu, harus ke Patorik. Gitu. Saya juga nggak kenal aja sama Patorik gitu kan RT di situ. Cuman kalau ngandelin dari IndiHome ya boncos ini apalagi udah mau hari raya gitu. Akhirnya saya ketemu sama seseorang yang nggak apa-apa Mas, saya malah menghargai gitu kan kalau orang gigih gitu seperti Mas gitu. Cuman kalau handling objection-nya ya nyebutin gini Pak, Jonggol itu salah satu daerah yang dulu pernah dijadikan ibu kota oleh mendiang Presiden kedua Republik Indonesia. Jadi jadi di situ itu ya tingkat itu ya, makanya kalau umpamanya ketemu handling objection-nya kayak gitu gimana? Pokoknya saya nggak mau lah ke situ. Jonggol kan bekas ibu kota negara Republik Indonesia di zamannya Presiden kedua Republik Indonesia almarhum Harto. Nah itu gimana Coach itu? Minta penjelasan. Oke, baik, terima kasih Pak Mansur nih. Pak Mansur ini kalau main bola gocek-goceknya dari belakang sampai depan. Agak kebetulan aja kita membuka tembok terus terang aja. Jadi kalau penolakan mah Insya Allah, apalagi ditolakin cewek udah 70 kali, alhamdulillah masih. Waduh. Prestasi itu. Kalau ditolak cewek 70 kali, ditolak customer itu, Masya Allah. Ini keren banget nih. Sebelum saya jawab ya, Pak Edi Siswoyo ini bikin statement ya. Ketika ditanya, Ayah gimana belum closing ya? Pak Edi ini tulis di komen. Allah sedang mempersiapkan rezeki yang terbaik buat saya. Kan keren jawabnya begitu. Nah, ini teknik handling Bu, Pak, supaya hidup kita juga nggak sakit gitu.
nanti gimana caranya supaya kita itu ditolak customer nggak sakit? Kita harus pinter-pinter nge-reframing. Kalau sering sakit, lemes kita, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini penting banget. Nah, nge-reframe jonggol, ya, nge-reframe jonggol. Saya suka pakai bahasa sentul. Saya nggak akan bahas jonggol ketika dibilang, Mas, jonggol bukannya tempat yang dulu mau dipakai ibu kota negara tapi nggak jadi ya? Kan banyak kejadian di situ, Mas. Saya akan jawab, nah, ini dia, Pak. Hebatnya developer kami, Pak. Jadi developer kami itu sedang membuat tumpukan emas di antara sesuatu hal yang dianggap masih belum menarik. Bapak pernah tahu, Pak, daerah Sentul, Pak? Oh, tahu, Mas. Bapak tahu, Pak, sekarang harga Sentul berapa, Pak? Oh, tahu, Mas. Sekarang bahkan harganya per meter bisa sampai 15 juta, 20 juta. Nah, itu dia, Pak. Dulu, Pak, tahun 90-an, Sentul itu tempat jin buang anak, Pak. Tapi apa yang terjadi, Pak, sekarang? Dalam jangka waktu kurang dari 20 tahun, Masya Allah, tempat yang tadinya bapak saya mau beli, Pak, harganya semeter cuma 2.000 perak, Pak. Sekarang semeter tempat itu jadi 20 juta rupiah, Pak. Masya Allah, Pak. Ini dia, Pak. Developer kita ini sedang menawarkan sesuatu hal yang luar biasa di masa depan. Gimana, Pak? Bapak mau join sekarang, Pak? Gitu, Pak Mansur. Asik gak jawabannya? Asik, Pak. Terima kasih, Pak. Coach. Asik lah. Jadi omongan negatif orang, ya, itu bisa dihandling semuanya. Ya, kalau ini mah handlingnya karena bulan puasa aja, Bang. Jadi Handlingnya ini udahlah, ya, lagi puasa, jadi mikirin makan gitu ya, Pak ya. Ya itu dia. Nah, yang penting bisa buka dulu deh, batalin puasa. Iya, itu seperti itu ya, Pak ya. Jadi semua jenis handling bisa bisa diatasi ya. Jadi pada prinsipnya Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi yuk kita berlatih, jangan pernah keluarkan kata-kata negatif. Tapi pakai kata-kata positif yang memang membuat kita adrenalinnya jadi semakin naik dan termotivasi. Adapun omongan negatif orang lain, kita harus konversi jadi positif. Ya. Contoh misalkan begini. Makan ini dengan aja itu. Ya. Contohnya lagi ya, Bu ya. Oke. Sayang, kamu udah ngiklan, belajar FB Ads, boncos terus. Udah, nggak usah jualan properti deh. Rezekinya kamu bukan dari properti kayaknya. Jadi kita, apapun statementnya, yuk kita konversi. Nah, ini saya terdistrak nih dengan statement dari Pak Edi lagi. Keren banget, Coach Rizky. Semua jawabannya terasa indah di kuping. Iya, Pak. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu, kalau dapat jawaban handling, itu dari telinga turun ke hati, Pak. Jadi saya itu paling senang jualan sama perempuan, Pak. Kalau jualan sama laki-laki gimana? Jualan sama laki-laki nggak cukup pakai telinga, Bu, Pak. Rasional. Pakainya apa? Nggak rasional juga, Pak. Pakainya emosional. Nah, gimana caranya kalau emak-emak, ibu-ibu, sesuatu hal yang membuat kuping nyaman, insya Allah itu bisa membuat dia untuk teryakinkan beli. Tapi kalau bapak-bapak, itu harus ada sentuhan-sentuhan kinestetis. Apa itu, Coach? Nah, contoh begini, misalkan, Mas, ini kan baru tanah doang, Mas. Masa udah ditawarin ke kita? Apalagi ini, aduh, hutan banyak ular begini, Mas. Dijual gimana ini? Waduh, wah, saya nggak tertarik. Ini kan statement yang bisa kita dapati ya. Apalagi pada saat orang sudah survei lokasi. Pada saat sudah survei lokasi, tiba-tiba nanya nih sama Bu Aya. Bu Aya, apa-apaan ini, Bu? Ibu cuma jual gambar ya? Saya udah datang loh ke lokasi loh.
Tapi belum ada apa-apa tuh, cuma ada spanduk-spanduk doang. Itu dia, Pak. Kita harus handling dengan sesuatu hal yang membuat nyaman. Alhamdulillah, Pak, saya seneng banget, Pak, Bapak datang ke lokasi dan Bapak membuktikan kalau lokasi kita itu betul-betul ada. Dan dari lokasi tersebut, Pak, saya yakin, Pak, Bapak turut juga mempelajari hal-hal yang lain. Kalau boleh saya menyampaikan, Pak, memang lokasi kami belum banyak terprogres, Pak. Ingat ya, belum banyak terprogres. Kalau ada yang bilang, ini hutan nih. Memang, Pak, daerah kami belum banyak terprogres, Pak. Tapi kalau boleh saya menyampaikan, Pak, kalau nanti Bapak membeli proyek ini setelah terprogres, setelah semuanya jadi, surat-suratnya jadi, terus fasilitas umum, fasilitas sosialnya sudah lengkap, mohon maaf sekali, Pak. Sulit kayaknya saya memberikan harga seterjangkau ini nanti di masa yang akan datang. Syukur-syukur nanti kalau ternyata unitnya masih ada. Kalau unitnya nggak ada, itu bagaimana, Pak? Nah, maka dari itu, saya sangat bahagia sekali, saya sangat percaya diri sekali, di saat belum banyak progres, saya bisa memberikan penawaran yang terbaik kepada Bapak, Pak, dengan harga yang seminimalisir mungkin. Bagaimana, Pak? Bapak rencananya jadi, Pak, mau transaksi di minggu ini, Pak? Atau Bapak masih mau berpikir-pikir dulu sampai dengan nanti semuanya terprogres, Pak? Sayang banget, Pak. Saya rekomendasikan Bapak untuk membeli properti ini sekarang juga, Pak. Gitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, pertanyaan, statement orang bilang ini hutan, nggak layak ini dijual. Masya Allah, ya. Itu semuanya insya Allah ada jawaban menariknya, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Asik? Asik. Asik. Coach, ada yang nanya ke saya, Coach Bayar. Iya, Bu Bella. Bu Bella, maaf, ini kan saya kemarin nawarin yang Mountain View di iklan di FB itu. Terus ada yang nanya, Bu, ini longsor enggak? Katanya gitu. Kalau Ini apa? misalkan nanti longsor. Oh, longsor. Iya. Kalau saya bikin villa atau bikin rumah permanen, ini longsor enggak? Terus saya jawab, itu dia keunikan di Granada Mountain View, saya bilang gitu. Kalau di tempat lain tanahnya bisa ke bawah, tapi kalau di tempat kami justru malah ke atas tanahnya, saya bilang gitu. Jadi semakin dibangun, semakin kuat tanahnya, saya bilang itu. Nah, malah akan dijadikan rest area puncak 2 di situ. Nah, terus yang dari mana-mana nih bisa sewa. Tanya Bapak, benar nggak sih Pak jawaban kayak gitu, Pak? Bu Bella, saya lihat Ibu sudah semakin berlatih ya, Bu ya. Meskipun harus ada yang ditajamkan lagi, gitu. Ya. Jadi itu percobaan yang sudah sangat bagus, Bu. Insya Allah nanti semakin dicoba semakin luar biasa. Nah, jadi Bu, terkait dengan Pak, ini longsor enggak? Saya akan kasih asumsi hal yang lain. Misalkan begini. Tidak harus dijawab, tidak harus disanggah juga. Misalkan pertanyaan itu dari Bu Bella. Bu Bella, mohon maaf Bu, Ibu pernah jalan-jalan ke Ciwidey enggak, Bu? Bu Bella pernah jalan-jalan ke Ciwidey enggak? Belum pernah. Belum pernah. Ceritanya udah pernah nih. Yang udah pernah siapa nih? Maksudnya Ciwidey Kapling Granada belum, Pak. Kalau Ciwidey Kapling Granada belum pernah. Tapi kalau Ciwidey Taman Rekreasi udah pernah. Ciwidey Taman Rekreasi ya, Bu ya. Bu Bella sudah pernah mampir ke Ciwidey belum, Bu? Ke taman rekreasinya. Misalkan jawabannya udah ya, Bu ya. Ibu udah pernah. Pernah melihat, Bu, kontur tanahnya seperti apa, Bu? Indah ya, Bu ya? Ya. Rendah. Itu dia, Bu. Jadi kita mengambil tempat, mencari tempat yang nanti ketika Ibu bangun, insya Allah dari segi kontur, meskipun
tidak semuanya itu sama, ya. Kita nggak bisa bilang rata, nggak bisa bilang bergelombang, ya. Tapi dengan menggunakan itu, meskipun dari segi kontur tidak semuanya sama, Bu, tapi pada saat nanti dibangun, ini akan menjadi daerah yang insya Allah indah banget. Nah, bagaimana dengan longsor ini? Itu dia, Bu. Itu sudah menjadi perhatian developer. Dan insya Allah ketika Ibu nanti mau membangun bangunan semi permanen atau apapun itu, bahkan Ibu bisa kami bantu, Bu, untuk pembangunannya nanti di masa yang akan datang. Jadi mulai dari sekarang Ibu boleh nih, Bu, mulai menghayal, mulai memvisualisasikan nanti ketika Ibu beli kafling, Ibu mau bikin istana seperti apa, Bu? Mangga, Bu. Nanti Ibu bisa diskusikan kembali. Pertanyaan saya, kalau nanti Ibu misalkan Bu Bella jual kafling, terus kemudian akhirnya dia tertarik untuk membangun rumah, beli misalkan rumah kayu dan lain sebagainya macamnya, lewat Bu Bella lagi, Bu Bella dapat cuan lagi nggak, Bu? Dapat. Iya, itu dia, Bu. Jadi fungsi menggunakan bahasa-bahasa yang reframing, begitu. Nah, ini disadari juga nih sama Pak Yosep. Pak Yosep, ini ada statement ya, Masya Allah Coach. Sepertinya semuanya bisa terjawab ya. Betul, Pak. Malah saat kepepet bisa bikin golnya. Iya. Jadi, Bu, Pak, tingkat tertinggi dari handling itu adalah pada saat dia itu mengajukan keberatan, di saat itulah kunci closing kita. Ah, gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, aduh ini begini, jangan ketakutan. Malah tadi seperti contoh pertanyaan Bu Bella bilang, nanti ini longsor ya. Malah yang ada di benak saya, saya akan menawarkan unit yang lain, yaitu apa? Menawarkan pembangunan rumah, ya, dan lain sebagainya macamnya. Jadi sebetulnya di tiap hal yang negatif, insya Allah akan jadi hal yang positif. Begitu. Asik ya, Bu, Pak, ya? Pak, itu tolong dong, PR saya tuh dijawab. Yang mana, Bu? Itu saya pernah ada bawa rombongan komite sekolah nginep di Granada. Saya tawarin kaflingnya, dia bilang nggak terlalu dingin, Bu Neneng, gitu. Saya jawabnya gimana? Pada saat itu sih saya jawaban saya saat itu, kalau terlalu dingin bahaya juga dong buat anak kalau kita bawa camping gitu kan. Ntar dia hipotermia atau gimana gitu kan. Saya jawabnya sih saat itu kayak gitu. Cuman ada mungkin Coach ada jawaban lain nih. Ada, Bu. Ada banget. Apa tuh? Saya akan nanya begini dulu sama orang tersebut. Bu Neneng, ini tempatnya nggak terlalu dingin. Bu, kalau boleh tahu, Bu, Ibu seneng yang tempatnya adem atau yang agak hangat, Bu? Jadi saya nggak bilang dingin, nggak bilang panas. Gitu. Misalkan jawabannya, saya suka yang adem-adem. Nah ini, Bu, tempat kami itu berada sekian meter di atas permukaan laut. Secara letak geografis, memang tempat kami ini harusnya adem banget, Bu. Nah, kenapa sampai dengan sejauh ini masih terasa agak-agak hangat ya, bahkan membuat kita gerah, membuat kita gerah, itu karena salah satunya adalah di tempat ini kami sedang memproses pohon-pohon yang sedang kami tata di setiap kafling dan juga fasum dan fasosnya. Jadi, Bu, tempat setinggi apapun kalau ternyata pohonnya masih terbatas, ya begini, Bu, gerah. Tapi kalau Ibu pengen adem, insya Allah, Bu, secara kontur kita ini sudah berada di sekian ribu meter di atas permukaan laut yang seharusnya secara sunatullahnya ini adem. Dan insya Allah dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lagi, setelah tempat ini tertata, pohon-pohonnya sudah mulai bertumbuh, Masya Allah, ini akan jadi tempat yang ngangenin buat Ibu. Gitu, Bu. Iya, apa sih, kalau sekarang sih saya over ke Ciwidey, kalau mau dingin ayo ke Ciwidey. Iya, Bu, kalau Ibu mau langsung dingin,
Ada Bu tempatnya Bu. Di Iya, dataran siapa rendah gitu. pun bisa langsung dingin. Itu kutub utara sama kutub selatan Bu. Bohong. Jawaban itu jangan direkomendasikan ya. Iya. Oke, Aduh. Bu Nur Ya, Indah makasih, nih. Bu Nur Indah statementnya ya. Benar Coach, ada saja pertanyaan terkait longsor dan dekat dengan gunung aktif. Dekat dengan gunung aktif itu saya yakin ini tempatnya di mana? Di Lembang. Dekat ya, di Lembang. Di Lembang itu patahan gunung ya. Waktu Namanya aja Lembang. saya, Lempengan ya. waktu saya tawarin Granada yang di Ciwidey, ini kan Bu deket gunung aktif katanya gitu. Itu nanti kalau misalkan kena semburan api gimana? Insya Allah aman. Udah saya sih katanya insya Allah aman, Bu. Jangan khawatir. Udaranya juga sejuk. Lagian juga jauh banget kok Bu. Nggak terlalu deket-deket amat. Oke. Bu, jawaban saya ada 2 Bu. Jawaban yang pertama, kalau misalkan ini nanti kalau kena semburan api gimana? Saya akan mengatakan begini, misalkan sama Bu Bella. Bu Bella, terima kasih banyak atas pertanyaannya Bu. Pertanyaan Ibu menunjukkan Ibu itu pengen memilih properti yang prospek di masa depan. Betul ya Bu ya? Iya. Nah, ini dia Bu. Kelebihan dari developer kami. Kami memilih tempat yang memang sangat strategis. Kenapa kami memilih tempat di sini? Yang pertama, kalau kami ingin sampaikan, Bu, karena ini akan menjadi tempat daerah wisata. Sejauh ini, meskipun ini dekat dengan gunung berapi, tempat ini adalah tempat daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Dan pada saat nanti, nauzubillah Bu ya, ada semburan api dan lain sebagainya macamnya, sejauh ini semburan api yang terjadi di daerah ini sudah bisa diprediksikan. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika kita membeli proyek properti di daerah Lembang, daerah Ciwidey, itu adalah daerah patahan lempengan bumi, Bu. Nah, kelebihan kita membeli proyek properti di daerah patahan bumi ini adalah kita sebetulnya jadi tahu, Bu, titik-titik di mana akan terjadi bencana. Dan biasanya pada saat terjadi bencana itu, pemerintah sudah memikirkan bagaimana cara menanggulanginya. Nah, nauzubillah Bu ya, kalau terjadi bencana dan lain sebagainya macamnya, daerah sini, alhamdulillah Bu, sudah menjadi daerah yang sangat berpengalaman menanggulangi bencana, Bu. Jadi, tempat ini ketika ada bencana, insya Allah Aman. tanah akan menjadi gembur. Jangan bilang aman, Bu. Kalau bilang aman, itu masih terlalu umum, masih general, gitu, ya. Jadi, misalkan begini, kenapa saya bilang nggak boleh aman? Contoh misalkan ibu-ibu dan bapak-bapak pengen nggak anaknya soleh? Pengen. Anak ibu dan bapak ketika masih kecil bingung itu soleh itu apa? Jangan-jangan soleh tetangga sebelah. Maka nggak boleh kita ngomong, nak jadi anak yang soleh ya. Jangan. Anak-anak itu pasti bingung. Soleh itu siapa? Soleh itu apa? Makanan apa? Maka harus dispesifikkan. Begitupun dengan aman. Jangan bilang aman, tapi dispesifikkan. Nak, jadi anak yang sholat 5 waktunya tepat waktu ya nak. Begitu. Enak gak Bu? Enak. Nak, jadi anak yang kalau ketemu sama orang tua, sama yang lain, menyenangkan hati, punya adab yang bagus. Nanti begitu ya nak ya, kalau ada orang, kamu salim gitu. Karena soleh itu Bu, terlalu luas. Aman juga terlalu luas gitu. Maka kita harus mendeskripsikannya begitu ya. Jadi kalau ada yang bilang ini gunung aktif dan lain sebagainya macamnya, wah Masya Allah. Saya pernah jualan properti di Lembang Bu. Jualan propertinya bukan tanah lagi. Rumah bangunan 2 lantai. Bayangkan bagaimana kalau ada gempa. Menyeng-menyeng deh. Betul gak? Tapi alhamdulillah laris. Ya. Alhamdulillah teman-teman saya juga jualannya laris. Karena apa? Handling objection-nya begitu tadi.
Betul Pak, daerah ini memang dikenal sebagai daerah yang tidak aman dari bencana. Tapi Pak, kalau boleh saya menyampaikan, meskipun daerah ini demikian, kami memilih lokasi di mana lokasinya kami ini adalah dekat dengan jalur evakuasi. Nah, di jalur evakuasi inilah alhamdulillah daerah ini adalah daerah yang berpengalaman menangani bencana alam seperti letusan gunung, gempa. Kalau boleh saya sampaikan Pak, bahkan di daerah tempat lain pun bisa terjadi sama, terjadi gempa, banjir, dan lain sebagainya macamnya. Tapi ketika kita membeli di daerah yang sudah berpengalaman melalui fase-fase bencana alam, insya Allah hati kita bisa menjadi lebih tenang. Jangan bilang aman, Bu. Hati kita bisa menjadi lebih tenang, Bu, beli properti di sini. Karena apa? Daerah ini sudah tertangani apabila ada bencana. Dan hal ini sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun di daerah ini. Asik gak jawabnya, Bu? Asik. Ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, pembelajaran kita malam ini, saya meminta kepada Ibu dan Bapak, ya, yuk kita berlatih satu jawaban, ya, pertanyaan yang sulit, Ibu dan Bapak menjawab dengan teksnya seperti apa, ya, gitu, ya. Jadi nanti kalau ada yang bilang mahal, jawaban Ibu bagaimana? Kalau ada yang bilang ini, jawaban Ibu bagaimana? Bapak bagaimana? Nanti jawaban-jawaban ini yang bikin orang kelepek-kelepek, ya, itu saling di-share di grup supaya nanti kita bisa banyak referensi. Saya mau pakai jawaban siapa yang kelepek-kelepek ya. Nah, gitu. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, memang ini betul Pak Yosef ya, perlu jam terbang. Jam terbang saya, bahkan bukan cuma jam terbang, jam nyungsep, Bu, saya sudah. Jadi, seringkali kita jam terbang terus ya, yang ditanyakan. Padahal saya juga punya jam nyungsep, Bu, Pak, ya. Dan jawaban-jawaban yang sistemik seperti ini insya Allah akan membuat jadi kata kunci untuk closing, ya. Jadi jangan takut dapat pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Insya Allah apapun yang sulit itu bisa dapat celah sesuatu hal yang baik di masa yang akan datang. Begitu Pak, Bu. Asik, ya. Coach, pertanyaan dari Coach biar ini apa namanya kreatif jawabannya gitu. Gimana Bu? Misalkan Coach bikin 5 pertanyaan kayak yang tadi mahal, longsor. Pertanyaannya dari Coach, jadi jawabannya kita yang kreatif sendiri gitu. Oke. Saya yang kasih pertanyaan ya, ibu-ibu nanti yang kreatif ya, bapak-bapak ya. Iya gitu maksudnya. Oke, pertanyaannya dari saya. Nah, nanti saya bikin pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Pak Mulyadi, nanti ini kata beliau, orang yang seperti ini disebut cocot kencono. Masya Allah. Mulut emas. Yang sulit jadi mudah. Yang mustahil jadi harapan. Yang berat jadi ringan. Bu, Pak, tahu nggak? Ilmu ini, ilmu yang diajarkan sama Nabi. Pernah suatu ketika Nabi SAW itu dikomplain. Gara-gara di sorga nggak ada nenek-nenek. Nggak ada aki-aki, Pak, Bu. Jadi ada seseorang yang nanya, wahai Rasul, apakah di sorga nanti ada orang tua sepertiku? Kata Rasul, tidak. Di sorga tidak ada orang tua sepertimu. Mewek-mewek, Bu. Nangis-nangis dah. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, pada saat orang tersebut sudah mulai menangis ya, di banyak riwayat disebutkan, Rasul langsung memegang pundak seorang laki-laki yang tua itu, lalu mengatakan, kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin begini ya, Pak, nanti di sorga itu orang tua jadi muda kembali, gitu ya. Nah ini cocot kencono tuh harus begini, bahkan bisa menyenangkan hati orang banyak, begitu ya. Di-share di grup aja pertanyaannya, Coach. Siap, nanti saya akan
kasihkan kepada Pak Yadi. Nanti Ibu dan Bapak mau jawab pertanyaan yang mana aja boleh. Sebanyak apapun versinya boleh ya. Supaya kita berlatih. Nanti karena ketika kita berlatih, Bapak dan Ibu bisa comot, bisa kopas statement-statement dari orang lain. Ya, gitu. Oke, Coach, terima satu lagi dong, Coach. Apa tuh, Bu? Kalau ada yang bilang jalur truk tuh Bu Neneng. Saya jawab apa? Jalur truk tuh Iya. gimana, Bu, maksudnya? Iya kan kalau kita ke Granada itu kita selalu papasan sama truk-truk pasir gitu-gitu kan. Nah, dia bilang gitu, jalur truk tuh gitu. Saya jawab apa? Oke, emang jalur truk negatif ya, Bu ya? Enggak, serem aja kalau bawa motor atau bawa mobil bawa deket truk gitu kan. Terus kan nggak bisa kalau ngebalapin mereka juga kan agak susah. Terus Ya siapa juga yang ya mau begitu ngebalatin dah. mereka, Bu? Ya begitu deh pokoknya. Oke. Baik, jalur truk jadi negatif ya. Mari kita ubah jalur truk jadi positif. Ayo, Ayo. Bu, Pak, kita coba dulu jalur truk jadi positif. Gimana coba? Ayo. Ya soalnya iya gitu deh. Ayo, ada yang mau komen, boleh, ada yang mau komen. Latihan kesabaran itu. Latihan kesabaran di jalan itu. Kata Dia Pak banyak Teguh, transformer. banyak transformer. Buset dah, Pak Teguh nih. Oke. Kalau Saya kasih contoh ya, Bu ya. Jalur truk tuh, Bu Neneng. Nah, saya akan mengatakan ini dia, Pak. Daerah Granada Land di sini memang sengaja disetting sama developer daerah yang dekat dengan industri. Nah, kalau daerah dekat dengan industri itu biasanya akan menjadi daerah yang memang di masa depan punya nilai ekonomi yang tinggi, Pak. Nah, jalur truk itu kan jalur industri ya, Bu, Pak. Betul nggak? Iya betul. Benar Iya. nggak? Betul. Iya. Tuh kata Pak Sukri, malah daerah tersebut sedang proses pembangunan yang pesat. Bisa. Ini dia, Bu. Kalau Ibu Daerah bilang itu jalur kan truk, banyak tambang pasir kok, pasir, batu gitu-gitu. karena Ibu bilang ini jalan truk, Bu, daerah ini ternyata adalah daerah yang saat ini memiliki pembangunan yang pesat. Banyak pasir, banyak tambang. Dan memang jalur ini Iya. di masa yang akan datang, kebayang Bu ya, nanti akan semaju apa. Dan nilai investasinya ketika sudah menjadi daerah yang memang dengan pembangunan pesat. Bu, tanah yang tadinya 100 juta, saya nggak kebayang nanti jadi 500 juta mungkin, Bu. Begitu, Bu. Asik ya, Bu? asik. Asik Asik, lah. Coach. Asik. Iya, Asik. pokoknya hal-hal yang jelek-jelek bisa jadi positif aja lah. Dan membuat orang lain itu insya Allah kelepek-kelepek sama kita. Ubah mindset lagi ya Pak ya. Tuh kata Pak Teguh. Bu, karena itu adalah jalur truk, itu biasanya jalur industri. Dan jalur industri itu menurut kami, Bu, itu adalah jalur emas. Karena bakalan banyak investasi ke depannya di sana. Dan bayangkan, Bu, ketika Ibu punya tanah di jalur emas tersebut, Ibu mau buka toko apa, Bu? Ibu mau buka usaha apa, Bu? Ibu mau buka kedai apa, Bu? Insya Allah, Bu, di masa depan akan laris. Asik gak? Asik. Asik. Pokoknya nggak ada jawabannya itu. Oh iya Bu ya, jalur truk ya. Aduh mohon maaf Bu. Memang begini Bu, kita kondisinya Bu. Maafin ya Bu. Aduh. Alto nih saya nih. Oke, Pak Rudiantoro, hebat ya, pertanyaan apapun bisa terjawab tanpa loading mikirnya. Itu dia Bu, Pak, seperti yang kita bahas di Selasa lalu. Ada guru matematika yang ternyata sudah mengajar itu selama 25 tahun. Udah ngajarin anak-anak nggak usah pakai buku paket lagi. Nggak usah pakai contekan lagi. Kesannya pada saat ngajarin, gila, guru tersebut keren banget ya. Padahal itu
jurusnya satu, tapi diulang-ulang selama 25 tahun. Nah, Pak Rudiantoro, saya banyak ditolak, Pak. Gimana caranya? Karena saya BUBB. BUBB itu butuh uang banyak banget. Gimana caranya? Orang-orang negatif saya sulap jadi duit, Pak, Bu. Tugas saya pokoknya begitu. Oke deh. Oke, asik? Asik. Asik. Kalau gitu, Rizky, jalur langitnya Kak Rizky apa? Jalurnya yang udah dijalankan jalur yang langitnya apa aja Kak Rizky? oh, Masya Allah, jalur langit saya, Bu. Ayo Coach. Masya Allah. Ibu, Itu Puasa Daud. Pak Mulyadi, alhamdulillah. Ya, ini kita upayakan, Bu. Puasa yang level sunahnya itu tertinggi. Nah, Saum Daud dijalanin, Bu. Ya, kalaupun agak sulit, Senin Kemis aja, nggak apa-apa. sehari puasa sehari enggak kan Saum Daud tuh ya Pak ya? Iya, betul, Bu. Terus yang kedua, Bu, kita jadi orang yang terus belajar. Saya senang banget kalau orang-orang itu nyebut saya itu ahlul workshop. Orang yang senang ikut workshop, orang yang senang ikut kajian, dan seterusnya. Jadi rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Karena tahu nggak, Bu, Pak, di majelis ilmu itu, musyrif saya, guru agama saya, dosen saya, ini mengatakan begini, Kang, antum tahu nggak, kalau kita ada di majelis ilmu, di kanan kiri kita ini, satu orang di antara yang datang di majelis ilmu, itu didampingi 70 malaikat. Bayangkan kalau ternyata memang Bapak dan Ibu hari ini niatnya ikhlas luar biasa, datang di datang di sebuah forum ilmu, ya. Misalkan di situ ada 50 orang. Bayangkan 50 dikalikan 70 ada berapa? 3.500 malaikat yang ada di sekitar kita. Nah, di forum ilmu tersebut itu jangan hokcai Bapak dan Ibu, mohon maaf. Jadi kalau saya di forum ilmu biasanya jarang ngantuk. Karena tahu nggak, Bu, Pak, kenapa? Karena saya lagi banyak ujiannya. Lagi pengen banyak doa. Jadi pada saat orang ngejelasin nggak ngerti sekalipun, saya mah tetap melotot. Pada saat melotot, ngapain? Ngedoa. Karena apa? Di forum itu, satu orang di antara kita 70 malaikat. Dikali jumlah orang di forum itu. Maka banyak-banyak berdoa di forum, Bu, Pak. Begitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu ngajakin kopdar selama saya masih kosong, ya, teman-teman Iskari ngajakin kopdar, saya senang banget. Karena di majelis ilmu pasti ada banyak malaikat. Nah, gitu, Bu, Pak. Coach, maaf. Yes. Iya, kita pernah ketemu dan Coach pernah ngomong kayak gitu. Siap. Terus saya praktekin. Saya cari tuh, saya data tempat-tempat kajian, saya datengin Coach. Yes. Saya praktekin pada saat kadang-kadang ada level bahasa-bahasa yang belum saya paham, tapi saya berusaha ngerti sambil saya berdoa. Alhamdulillah apa yang Coach bilang tadi satu persatu jawaban dari solusi jalan keluar ya, insya Allah. Sambil tenang, sambil itu ada Coach. Itu luar biasa. Saya terima kasih banget. Thank you banget. Sama-sama, Bu Mudah-mudahan Neneng. jadi amal kebaikan buat Coach juga. Amin. Doa apapun yang terjadi sama kehidupan kita, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Amin. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Neneng. Nah, ini ada Bu Aya nih. Bu Aya keren banget. Tadi kadang lancar, kadang nyungsep. Bagaimana kalau diubah nyungsepnya jadi waktu rehat sejenak baru lanjut lagi afwan. Nah, memang harusnya begitu, Bu, Pak. Nah, ini saya sedang menyampaikan sesuatu hal yang seringkali diucapkan orang, ya. Jadi kalau saya mengatakan rezeki saya itu nggak ada, kadang lancar, kadang susah, nggak ada, Bu, Pak. Rezeki saya itu kadang lancar banget. Begitu, Bu, Pak. Allah itu nggak pernah kasih rezeki kita kecil. Selalu kasih rezeki kita besar dan besar banget. Betul nggak, Bu, Pak? Iya. Alhamdulillah. Gitu, Bu, Pak. Ya, jadi ini Bu siapa nih?
Bu Yani mau coach kopdar, insya Allah saya siap kopdar. Dan sesuai janji saya pada saat nanti kopdar, Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan ilmu yang bisa mendatangkan leads dengan sangat luar biasa. Ilmunya, tekniknya sederhana sekali, ya. Lewat Facebook, orang cupu aja, orang yang gaptek aja bisa melakukan ini, ya. Insya Allah kita nanti mudah-mudahan di kopdar itu boleh ditanyakan ke saya, ya. Ini agak sulit disampaikan di online, ya. Nggak gampang menyampaikan ini di online seperti orang yang pengen rambutnya itu dicukur tapi di dunia online. Kayaknya nggak bisa kecukur-cukur gitu loh, Bu. Pak. Ayo jadwalkan kopdarnya, siap. Nah ini ada Ustadz Yadi nih. Ustadz Yadi nih teman-teman katanya pengen kopdar nih. Nanti kalau kopdar saya insya Allah siap ngisi Ustadz Yadi. Kopdarnya Sabtu, Siap, tapi siap. sama dia di Japri. Dipilihin, Coach. Optimis Siap. dulu, dia optimis, Ibu, optimis. Sama Ustadz Yadinya dipilihin. Tahu Ustaz Jadi mah sentimen ke saya ya. Saya nggak pernah di sama dia. Nah, belum daftar, Ibu Sarina, yo. Bu Bella, jangan bilang Ustadz Yadi sentimen. Coba diubah Bu Bella. Bukan sentimen. Ustadz Yadi itu kalau pilih-pilih orang di pelatihan itu selektif banget, ya. Iya. Yakin Ustadz Yadi, Betul. Ustadz Yadi akan lebih selektif lagi memilih orang di pelatihan karena saya yakin saya adalah orang terbaik yang bisa ikut di pelatihan Ustadz Yadi. Oh gitu. Gitu, Bu. Tuh, betul banget itu, betul banget. Betul. Aduh, salah ya. Asal cepat. Ya segitu Bu Bella ya, apalagi saya tuh. Kalau saya mah pasti gak dibolehin. 14 materi gua telan kok. Asal cepat. Kang Yadi ya, maaf ya. Siap, oke deh. Nggak apa-apa sih. Karena sudah jam 21.48 dan banyak di antara Bapak dan Ibu yang rencananya mau pada membunuh Yahudi ya, membunuh 1000 Yahudi. Jadi Saya nggak ada lawan. Saya nggak ada lawan. Yahudinya udah nyerah. Yahudinya udah ke alam kubur. aduh, Masya Allah. Malam ini luar biasa ternyata. Aduh, ya Allah. Ustadz Yadi, Siap. saya berikan forum yang luar biasa ini, saya umpan silang kepada Antum ya. Karena Masya ini Allah. tadi ada yang mau membunuh Yahudi, ada juga yang Yahudinya sudah kalah duluan ya. Ini karena waktu terbaik, monggo lah. Malam Jumatnya silakan dipakai untuk apapun ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atur nuhun Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi ya. Pembelajaran Coach. kita kali ini luar biasa dan mudah-mudahan kita dapat pahala menimba ilmu yang banyak di sini dan setiap perjumpaan akan menjadi perjumpaan yang sangat ngangenin buat kita semua. Atur nuhun, sekian dari saya, terima kasih. Saya umpan silang kepada Ustadz Yadi. Ya, Assalamualaikum. mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materi hari ini. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh kondisi bisa kita praktekkan dan kita bisa hasilkan yang berlimpah yang luar biasa. Ini sebetulnya ilmu yang berpotensi tidak hanya closing, tapi berpotensi pada pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Jadi ada yang nakal sama saya nih, Ustadz. Ada yang Apa katanya? japri ilmu buat nambah lagi katanya. Ya Allah. kalau itu halal nggak apa-apa, silakan saja. Asalkan kategorinya Allah ridho di dalamnya, insya Allah. Ya. Siap. Tuh kan siap. Iya. Enggak, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang tanyakan, diskusikan, mangga silahkan. Mudah-mudahan berkah ilmu semuanya. Ada pertanyaan? Apa Saya di Japri nggak, Coach Yadi? Oh, Saya mangga di siap. Japri. Itu pertanyaannya udah dari tadi, Ustadz Yadi. Dari tadi ini nanya pertanyaan semua ini. Oh gitu. Jadi nggak usah buka pertanyaan ya, nggak usah ya. Nggak usah ada. Ya, Kang Yadi ya. Saya dijawab. Saya itu yang keroknya Coach.
Belum muncul. Berarti pertanyaannya sudah cukup semua ya. Alhamdulillah. Dari awal pertanyaan terus. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, jika memang tidak ada lagi, tinggal kita praktekkan. Tugasnya apa ini, Coach, hari ini? Tugasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dengan teknik reframing dan hal positif. Betul. Oke, pertanyaan-pertanyaan tadi udah sampaikan ya pertanyaannya? Atau belum? Nanti lewat saya aja. Atau bagaimana? Ya, lewat Ustadz Yadi. Siap, nanti saya kirimkan di grup. Nah, seperti apa? Silakan dijawab dengan apa? Reframing. Ya, reframing. Masya Allah, teknik reframing, bagaimana kita membingkai ulang kata-kata yang terbaik gitu kan, kata-kata yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati dan juga menghasilkan pahala si Allah Subhanahu Wa Taala, gaspol gitu kan. Mudah-mudahan juga selain mendapat pahala, memberikan kita hasil yang maksimal berupa closing gitu kan, karena para calon bayar itu merasa wow, ini marketing luar biasa. Wow, yang tadi nggak beli menjadi beli, Masya Allah, dahsyat insya Allah. Bismillah. Amin. Baik Bapak Ibu semuanya, cukup mungkin sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi cukup. Saya doakan mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah, dan insya Allah Bapak Ibu semuanya targetan mencapai 100 juta di bulan ini ataupun maksimal tahun ini, kita insya Allah terkabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita tetap istiqomah dan tetap yang terbaik dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun juga. Bismillah. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang istiqomah. Insya Allah. Tetap istiqomah di jalannya sampai ketemu lagi di hari Selasa. Insya Allah. Baik itu bagi baik kita sama-sama kita ucapkan jempol dua-duanya. Terima kasih Coach Rizky, mantap ilmunya. Terima kasih Mantap ilmunya. Sama-sama Bapak dan Ibu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Jadi amal cari ilmu. Kita tetap dengan istighfar, hamdalah dan doa majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.